Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Koina dari kelas D3 Gizi Rek A. Di sini saya akan menyampaikan jurnal tentang identifikasi bakteri patogen bahan makanan hewani dan nabati. Kontaminasi makanan atau minuman adalah terdapatnya bahan atau mikroorganisme dalam makanan atau minuman secara tidak sengaja. Bahan atau organisme yang berbahaya tersebut disebut kontaminan. Keberadaan kontaminan dalam makanan atau minuman kadang-kadang hanya mengakibatkan penurunan nilai estetik dari makanan atau minuman tersebut. Meskipun demikian, kontaminan dapat pula menimbulkan efek yang lebih merugikan, antara lain sakit dan bukan akut, sakit kronis, bahkan kematian bagi orang yang mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Dalam pengujian cemaran mikrobiologi, ada 3 kelompok mikroorganisme yang perlu diperhatikan, yaitu mikroorganisme, mikroorganisme indikator, dan pembusuk. Bahaya biologi mikroba pada pangan hewani dan nabati perlu mendapatkan perhatian karena jenis bahaya ini sering menjadi agen penyebab kasus keracunan pangan. Escherichia coli merupakan bakteri patogen yang sering menyebabkan keracunan pangan dan juga menjadi salah satu mikroba indikator sanitasi. Sedangkan Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang biasa melalui hidung, mulut, tenggorokan, maupun kulit. Keberadaan Escherichia coli pada pangan dapat menunjukkan praktek sanitasi lingkungan yang buruk, sedangkan adanya Staphylococcus aureus mengindikasikan praktek higien yang kurang. Suatu produk pangan hewani dan nabati aman dikonsumsi jika tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen sangat berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit pada manusia akibat mengonsumsi pangan asal hewan yang terkontaminasi bakteri patogen tersebut, yang dikenal dengan istilah foodborne disease. Bakteri patogen yang seringkali menjadi penyebab foodborne disease adalah Salmonella sp. Gejala penyakit yang dialami antara lain rasa mual, diare, kram perut, demam, menggigil, sakit kepala, dan muntah yang ditimbulkan 8-72 jam setelah mengonsumsi pangan yang tercemar. Berdasarkan besarnya resiko yang disebabkan oleh infeksi Salmonella sp, maka perlu dilakukan pengawasan terkait cemaran bakteri pada daging sapi di rumah pemotongan hewan guna menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat. Bakteri yang paling banyak mengandung protein mengisi produk biomanis seperti daging, yakni Enterococcus, Acinetobacter, Aeromonas, Micrococcus, Moraxella, Leuconostoc, Lactobacillus, Bacillus, Flavobacterium, Clostridium, Escherichia, dan Salmonella. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), persyaratan cemaran mikroba pada produk nabati yaitu serikida ialah mengandung angka lempeng atau bakteri maksimal 5x10⁴ koloni per mililiter. Nilai MPN bakteri coliform kurang dari 3 per mililiter. Salmonella sp harus negatif per 25 mililiter. Staphylococcus aureus 1x10⁴ koloni per mililiter, Bacillus cereus 1x10⁻³ koloni per mililiter, dan kapang 5x10⁻⁴ koloni per mililiter. Penentuan angka lempeng total kapang secara standar blood count (SPC) terdiri dari 2 tes, yaitu tes perkiraan dan tes penentuan. Tes perkiraan praduga merupakan tes pendahuluan ada tidaknya bakteri golongan coliform menggunakan media lactose board. Tes penentuan dilakukan jika dari tes perkiraan menunjukkan hasil yang positif. Dari tabung yang memberikan hasil yang positif, diambil 1 ose kemudian diinokulasi secara goresan pada medium eosin metilen blue agar (IMBE). Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya koloni berwarna hijau metalik. Identifikasi mikroba yang lain yaitu identifikasi adanya Salmonella sp dengan menginkubasikan sampel ke dalam medium Cyanide Cysteine broth (SCB), kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya endapan coklat. Kemudian ada identifikasi bakteri Staphylococcus aureus yaitu dengan pengajaran sampel bentuknya diinkubasi ke dalam medium Pepton butter (PW), kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif terjadi kekeruhan setelah dengan terbentuknya endapan pada dasar tabung.
Kemudian yang terakhir yaitu identifikasi bakteri Bacillus cereus, yaitu dengan mencari sampel yang selanjutnya diinokulasikan di atas permukaan mannitol egg yolk polymyxin agar MBPA. Selanjutnya itu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni berwarna merah muda pada medium mannitol egg yolk polymyxin agar MBPA. Sekian penjelasan dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.